Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Marvel Chandra bisa menjumpai Anda dalam program NTV Interviews. Pemirsa, tema yang akan kami angkat kali ini adalah pemerintah menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Dengan narasumber kita itu Bapak Johari, Komisi D. Apa kabar Pak? Baik, Ya. alhamdulillah. Baik, Bapak, sebagaimana kita tahu bahwa memang anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memang harus tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman dan juga terlindungi. Namun kasus kekerasan seksual akhir-akhir menjadi fokus bagi kita semua. Dan kita tahu memang bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak setiap anak korban kekerasan seksual, mulai dari hak memperoleh pendidikan, terus tanpa diskriminalisasi, terus layanan kesehatan, dan juga pendampingan hukum akan proses peradilan yang sedang berjalan. Dan kira-kira bagaimana Pak kalau kita melihat DPRD dan juga pemerintah di sini untuk bisa memastikan agar anak-anak tersebut, anak-anak korban kekerasan seksual bisa mendapatkan haknya. Oke, mungkin saya tanyakan dulu kepada Bapak, bagaimana Pak perhatian DPRD Surabaya terhadap perlindungan anak, khususnya korban kekerasan seksual? Ya, jadi pertama kita harus memahami dulu tentang hak konstitusional bagi anak-anak yang ada di Indonesia, ya, termasuk warga kota Surabaya. Bahkan hak konstitusional anak itu langsung diatur oleh Undang-Undang Dasar, selain juga undang-undang maupun peraturan daerah yang ada di kota Surabaya. Baik itu hak tentang pendidikan, pasal 31 ayat 1, ya, bagaimana anak itu dengan pendidikan menjadi cerdas, dia tumbuh menjadi cerdas. Kemudian hak tentang kesehatan, anak tumbuh menjadi tumbuh kembang dengan sehat. Yang ketiga adalah pelindungan anak, yaitu anak tumbuh dan berkembang secara aman. Jadi cerdas, sehat, aman. Tiga itu yang menjadi hak konstitusional yang paling mendasar bagi anak-anak. Nah, sehingga sebelum hak-hak yang lainnya terpenuhi, maka tiga hak itu menjadi concern bagi semua daerah yang ada di Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Nah, dengan hak yang paling mendasar bagi anak-anak tersebut atau hak konstitusional warga, ini menjadi perhatian yang harus sangat serius bagi dari pemerintah, ya, termasuk dalam masalah pelindungan anak dari korban kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa juga kekerasan seksual, bahkan bisa juga kekerasan eksploitasi pada anak. Misalkan eksploitasi masalah ekonomi, disuruh ngamen misalkan di jam-jam sekolah, atau suruh ngamen untuk mendapatkan pendapatan bagi orang tuanya misalkan. Nah, ini juga adalah eksploitasi, ya. Nah, dalam kaitannya dengan kekerasan seksual, itu juga kekerasan seksual itu bisa jadi tidak terjadi pada anak perempuan saja, juga bisa terjadi pada anak laki-laki. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini membuat anak itu merasa menjadi tidak aman. Itu bertentangan langsung dengan konstitusional tertinggi, itu Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, bagaimana kota layak anak harus diperkuat dengan preventif, ya, pelindungan tidak hanya di sekolah, tapi juga di masyarakat, kemudian di rumah, sehingga peran ketahanan keluarga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, harapan kami kota Surabaya selain juga memiliki perda pelindungan anak, tetapi juga harus memiliki perda tentang ketahanan keluarga, seperti itu. Bagaimana Bapak Pak Johari melihat sejauh ini apa yang terjadi di lapangan yang bisa memicu kekerasan terhadap anak-anak ini, Pak? Ya, jadi memang kita semua memahami dulu bahwa anak itu adalah aset bangsa, aset pemerintah daerah, aset negeri ini. Karena 15 tahun yang akan datang, dia akan meneruskan estafeta pembangunan kota Surabaya khususnya, seperti itu. Sehingga di situ harus kita letakkan anak itu tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi juga anak itu adalah sebagai subjek
Ya. Anak itu juga bisa dilibatkan berkreasi tumbuh kembang untuk menjadi salah satu warga masyarakat, entitas masyarakat yang ada, ekosistem yang ada di kota Surabaya ini untuk memberikan kontribusinya tentang bagaimana anak itu tumbuh dalam sebuah lingkungan yang memotivasi dia, memberikan katalisator buat dia untuk mendapatkan stimulan-stimulan yang positif di masyarakat. Nah, setelah itu terjadi, maka juga salah satunya juga adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Surabaya. Saya kira ini sudah melakukan langkah-langkah yang cukup baik sebenarnya, tetapi juga perlu ditingkatkan dengan respon yang cepat di tingkat RW dan di tingkat RT. Selama ini sifatnya masih top down, sifatnya masih program kerja dari atas ke bawah yang harus dilaksanakan oleh tingkat RW, misalkan begitu. Nah, ini juga sebenarnya harus diberikan pemahaman bahwa program tentang pelindungan anak itu harus mulai juga dari bottom up. Kebutuhan dari keluarga, kebutuhan dari lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Nah, sehingga adanya pertemuan antara kebutuhan program top down dari Dinas Pemberdayaan dan Pelindungan Anak dengan juga kebutuhan masyarakat yang ada di bawah. Ada titik temunya. Nah, termasuk juga bagaimana pelindungan anak kepada orang tua yang sedang bekerja. Nah, itu juga pemerintah harus hadir di situ. Sebagai welfare state, sebagai negara hadir dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka dia bisa membuat sebuah tempat penitipan anak atau taman asuh anak, gitu kan. Ada namanya Tamasya gitu kan di Kota Surabaya ini. Taman asuh untuk anak-anak seperti itu. Itu bisa dibuat di tempat perkantoran-perkantoran, itu bisa dibuat di lingkup industri, itu bisa buat, nah sehingga anak itu lebih terpantau, sehingga terjadinya kekerasan kepada anak khususnya dalam bidang asusila atau seks pada anak baik itu laki-laki maupun perempuan itu semakin bisa dihindari karena apa? Lingkungannya sudah betul-betul merasakan pentingnya tentang pemberdayaan ataupun pengamanan dan pelindungan terhadap anak-anak. Oleh karena tadi anak cerdas, anak sehat dan anak yang aman untuk berada dalam sebuah lingkungan di Kota Surabaya ini seperti itu. Sejauh ini di lapangan memang masyarakat sudah sadar benar atau sudah menciptakan keadaan yang kondusif atau bagaimana, Pak? Ya, itu yang maksud saya. Saat ini masih banyak masyarakat yang melaksanakan program itu karena top down. Karena program yang memang direncanakan dari Kota Surabaya, program ini bagus gitu. Tapi juga perlu disadarkan bahwa ini adalah kebutuhan dari bawah juga, gitu kan. Ini yang harus diberikan informasi, bisa melalui kader Surabaya Hebat misalkan, Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga, atau Posyandu misalkan seperti itu. Makanya dalam Permendag itu Posyandu nanti tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi juga adalah masalah pendidikan, ada dalam masalah ketertiban umum, ada masalah PUPR, ada masalah sosial gitu kan. Nah, oleh karena itu ketemulah antara kebutuhan masyarakat dengan program yang dilaksanakan di Kota Surabaya seperti itu. Baik, Pak, kalau ini kita ke sektor korbannya nih, Pak. Baik. Tentunya anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, mengalami traumati ataupun stigma. Bagaimanakah kejelasan dari pemerintah ataupun pemerintah memberikan kepastian bahwa siswa-siswa tersebut tidak akan berhenti sekolah dan tetap lanjut? Jangan dijawab dulu, Pak, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, Pak, ya. Pemirsa jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mengungkap fakta, memahami peristiwa, dengan informasi kriminal terkini. NTV Crime hadir membawa informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Kasus memilukan perundungan yang dialami bocah berusia 6 tahun berinisial MWP di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat menarik perhatian berbagai pihak. Saksikan NTV Crime, Senin sampai Jumat jam 10:30 siang, live di Nusantara TV. Baik pemirsa, hadir bersama saya Marvel Chandra dalam program NTV Interviews dengan tema dialog yaitu pemerintah menjamin hak pendidikan, kesehatan, dan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual bersama Bapak Johari dari Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pak, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi saya bilang kan
kalau kita lihat dari korbannya, Ya. anak-anak yang tentunya mengalami kekerasan seksual, tentunya ini masalah tidak sepele Pak ya, masalah psikologis dan stigma. Bagaimana pemerintah dan DPRD di sini bisa hadir dan memberikan keyakinan mereka tetap lanjut sekolah. Ya. Jadi memang pemerintah Kota Surabaya dan juga tidak hanya di Kota Surabaya, sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2014 tentang masalah perlindungan anak ya. Oke. Jadi ada masalah berkaitan dengan pencegahan, ya pencegahan bagaimana itu tidak terjadi ya seperti tadi yang saya sudah sampaikan cukup panjang, dan juga ada juga bagaimana penanganan korban, ya. Kemudian juga pemulihan, ya, pemulihan termasuk rehabilitasi sosial, ya. Jangan sampai anak itu setelah terjadi korban itu semakin drop, semakin merasa rendah diri, merasa tidak berguna, bahkan sampai terjadi kasus-kasus misalkan bunuh diri, itu jangan sampai terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimana di situ Kota Surabaya khususnya memiliki shelter, memiliki rumah aman bagi anak-anak korban kekerasan ya. Jadi di sana ada juga tentunya rumah aman atau rumah pembinaan itu ada 2 juga, baik itu untuk korban, baik itu untuk pelaku gitu kan. Ada juga. Untuk pelaku itu tidak boleh disatukan tentunya dengan yang korban ya. Nah, untuk pelaku bagi anak-anak itu sifatnya pada pembinaan ya. Selama 1 pekan biasanya dilakukan, lokasinya ada di Kota Surabaya ya, dan bahkan dirahasiakan ya, karena tidak semua masyarakat perlu tahu itu ada sebagai rumah sebagai pembinaan seperti itu ya. Cukup pejabat berwenang yang mengetahui itu. Nah, kemudian juga ada korban, ada pelaku. Nah, kalau korban lebih pada rehabilitasi sosial, masalah pendampingan psikologis gitu kan. Kemudian motivasi untuk bisa bangkit kembali seperti itu, dan juga adalah bagaimana pendampingan dan mempersiapkan ketika anak itu mau kembali ke lingkungan sosial itu disiapkan terlebih dahulu, tidak langsung otomatis mendapatkan persetujuan langsung ke sosial masyarakat, ya, tetapi bagaimana dia disiapkan terlebih dahulu rekondisi lah atau prakondisi untuk diberikan keputusan anak itu bisa kembali ke lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi ada pencegahan, ada penanganan, ada rehabilitasi untuk anak-anak korban kekerasan seksual khususnya ya, atau korban kekerasan yang lainnya seperti itu. Itu diberikan jangka waktu berapa lama mereka di situ, Pak? Iya, kalau untuk pelaku biasanya itu kurang lebih 1 pekan ya, 1 pekan. Tapi nanti juga dilihat juga tingkat tingkat kekerasan yang dia lakukan. Kalau misalkan sudah proses hukum, tentunya ada sampai pada kepolisian gitu kan. Tapi kalau sifatnya itu nakal biasa gitu kan, nah itu biasanya ada pembinaan tersendiri seperti itu, sampai ada sifatnya itu ada momentum dikembalikan lagi pada orang tua. Ya, kita bagaimana orang tua kita datangkan gitu kan, bagaimana peran orang tua selama ini ingin ada sebuah kesuksesan bagi anak-anaknya. Bahkan saya pernah mendatangi juga tidak hanya pelaku, tapi juga dia misalkan dia orang-orang mungkin sempat terjaring kenakalan remaja dan sebagainya begitu. Nah, ini juga harus kita perhatikan, itu juga adalah tidak hanya masalah korban saja, tapi juga yang berkaitan dengan pelaku pun adalah bagian daripada yang harus kita selesaikan di Kota Surabaya. Itu yang harus kita pahami. Nah, untuk korban sendiri ya, pernah terjadi juga ini ada berkedok dalam tanda kutip panti asuhan gitu kan, sampai ada belasan anak korban kekerasan seksual gitu kan. Nah, ini ada betul-betul pendampingan dan bahkan disimpan di rumah aman, di shelter sampai anak itu siap untuk dikembalikan ke masyarakat seperti itu. Berapa lama itu, Pak, kalau kita tergantung kebutuhan. Makanya perlu ada prakondisi dulu. Ada yang mungkin seminggu cukup, ada yang mungkin sebulan cukup, ada sampai 3 bulan, harus 3 bulan. Itu tergantung daripada kondisi kejiwaan anak. Jangan sampai misalkan ketika dia belum sembuh benar, dia kita lepas entah ke lingkungan sekolah, entah ke lingkungan sosial, belum lagi tambah lagi jangan sampai dia itu kena bully ya. Ketika sampai keluar dia kena bully, dia kena perundungan dan sebagainya yang besar-besaran. Nah, itu juga malah semakin membuat dia itu semakin down. Nah, ini juga menjadi perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seperti itu. Dengan adanya kita tidak menutup kemungkinan Pak, anak-anak yang jadi korban tadi butuh waktu yang bisa panjang, berarti 3 bulan gitu. Dengan durasi yang cukup lama seperti itu, bagaimanakah kebutuhan pelayanan pendidikan yang harus dia jalani?
Apakah ada dispensasi atau bagaimana? Ya, makanya kan tadi ya rehabilitasi sosial, ada juga pendampingan pendidikan, pendampingan psikologis, reintegrasi. Tadi saya bilang reintegrasi dengan keluarga dan lingkungan. Jadi reintegrasi itu mempersiapkan sebelum dia kembali pada keluarganya dan sebelum dia kembali ke lingkungan. Dan juga ada pemantauan pasca kejadian. Dari pasca kejadian pun kita pantau supaya tidak ada dampak-dampak yang serius pada anak tersebut, sehingga anak tersebut ketika betul-betul sudah kembali dari shelter, dari rumah aman yang sudah di kota Surabaya khususnya, dia sudah benar-benar siap untuk menjalani kehidupan normal di masyarakat seperti itu. Nah, ini kalau kita bicara begini kan butuh sinergitas antara pemerintah, Betul. rumah sakit dan juga sekolah. Ya. Ini kira-kira bagaimana Pak koordinasi antara pemerintah, Betul. sekolah, rumah sakit, kepolisian juga Pak ya, lembaga pendamping agar penanganan korban bisa berjalan dengan baik dan terpadu Pak. Betul. Jadi pertama ada sistem deteksi korban kekerasan pada anak di tingkat RW. Ya, itu biasanya kerjasama dengan kolaborasi, ada Kadar Surabaya Hebat, ya, kemudian ada Puspagap, ada Posyandu, kemudian RT RW, kemudian UPTD Pemberdayaan Pelindungan dan Pelindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Itu kolaborasi semua, bagaimana mekanisme pelaporan pun itu diberikan secara mudah melalui online. Jadi tidak harus datang tapi juga bisa lewat online. Nah, ini juga bagian daripada upaya supaya ketika ada terjadi tindak kekerasan cepat penanganannya, tidak berlama-lama, tergantung juga tingkat derajat korban kekerasan yang terjadi pada anak tersebut. Itu sudah dilakukan di kota Surabaya. Tetapi itu tadi saya sampaikan perlunya ada pemahaman kebutuhan bahwa itu tidak hanya program top down tapi juga bottom up dari masyarakat. Oh iya, kalau kita lihat dengan proses penanganan hukum yang diberikan, bagaimana pemerintah di sini menjamin anak-anak korban mendapatkan perlindungan hukum dan juga pendampingan sehingga biasa kan tidak mengalami trauma pada saat trauma yang berulang saat memberikan keterangan, karena kita tahu memang di lapangan di saat keluarga korban ataupun anak tersebut memberikan keterangan sering mendapatkan ancaman. Ya, makanya kan pertama sekolah dulu ya. Sekolah itu wajib di Surabaya itu adalah sekolah ramah anak. Itu diwajibkan, baik itu negeri maupun swasta. Sehingga dari sekolah ramah anak itu ada parameter-parameter harus dipenuhi. Salah satunya adalah bagaimana terjaganya anak daripada korban perundungan, korban pembulian begitu. Yang kedua, bagaimana kesiapan ataupun ketersediaan tenaga SDM profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan korban kekerasan pada anak-anak. Sehingga sekolah memiliki itu SDM-nya, kemudian juga lingkungannya, kemudian juga SOP yang ada di di kota Surabaya ini untuk bisa memastikan bahwa ketika ada SOP terkait dengan pencegahan, SOP terkait dengan penanganan, SOP terkait dengan rehabilitasi, itu sudah harus ada dalam sekolah-sekolah. Nah, tinggal bagaimana ini dilakukan di tingkat lingkungan masyarakat, karena antara keluarga, sekolah, kemudian masyarakat itu sangat penting untuk menjadi perhatian daripada pemerintah, baik itu tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oleh karena itu, bagaimana hak anak untuk tadi saya bilang merasa aman, dia tumbuh dengan sehat, dia tumbuh dengan cerdas. Baik, itu yang paling mendasar bagi paling anak-anak mendasar, seperti Pak. itu. Kita jeda dulu Pak ya. Baik. Kita akan kembali untuk melanjutkan dialog yang sangat menarik ini. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetap di NTV Interviews. Dalam setiap komunikasi dari informasi, tidak hanya kata yang berbicara, gestur, ekspresi, dan intonasi menjadi bagian penting yang sering luput dari perhatian publik. Gestur hadir untuk mengupas lapisan makna di balik bahasa verbal secara mendalam. Karena sumber dana judi di Indonesia ini, habis duit di rekening, bisa kita pinjol. Saksikan Gestur setiap Kamis jam 8 malam di Nusantara TV.
Baik pemirsa, kembali bersama saya Marvel Chandra dalam NTV Interviews dengan tema pemerintah menjamin hak pendidikan, kesehatan dan hukum bagi anak-anak korban kekerasan seksual dengan narasumber Bapak Johari. Ya. Pak Johari mungkin Ya. Bisa dilanjutkan tadi dengan jawaban Bapak, Pak. Ya, jadi apa namanya korban kekerasan itu kan ada masalah seksual, ada fisik, ada psikis, ada perundungan, ya, ada pembulian, jadi bermacam-macam ya korban itu. Nah sehingga pendamping psikologis itu harus memahami beberapa hal tersebut, karena kan sekali lagi apa namanya korban ini harus betul-betul mendapatkan perhatian serius daripada pemerintah. Pemerintah hadir di sini. Anak adalah warga yang belum bisa melindungi dirinya. Jadi anak belum bisa melindungi dirinya, sehingga negara wajib hadir di situ untuk memenuhi hak konstitusi anak, gitu. Nah, sehingga termasuk masalah rentan ya, orang rentan, orang lansia, orang disability, dia itu orang yang rentan atau juga punya keterbatasan dalam melindungi dirinya. Nah, setiap kondisi itu adalah negara wajib hadir di situ untuk memastikan bahwa mereka bisa hidup secara damai, aman, dan juga bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kebutuhan umurnya, gitu kan. Masuk SD, SMP, SMA, gitu kan. Itu ada perbedaan perkembangan psikologis anak. Nah, oleh karena itu, bagaimana di situ negara dalam ini pemerintah kota harus betul-betul melaksanakan kota layak anak itu tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar predikat, tetapi betul-betul dirasakan oleh setiap keluarga yang ada di kota Surabaya ini bahwa anak-anak itu hidup, tumbuh, berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan menunjang pada keilmuan anak-anak yang akan lahir di kota Surabaya ini. Seperti itu. Pak Johari, kalau Ya. kita bicara tentang kekerasan Ya. seksual ini berdasarkan kita akan melihat sudut pandangnya pelaku ini, Pak. Ya, ya. Tentunya ini perlu sanksi yang tegas dan Betul, juga betul. namanya kan kalau sudah terlibat dalam kasus seperti ini kan Ya. sang korban juga anak-anak yang di bawah umur kan butuh pendampingan Betul. hukum. Mungkin apakah ada payung hukum, mungkin ketersediaan LBH mungkin, Ya. mengingat juga sang korban mungkin berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Apakah ada pertimbangan dari pemerintah untuk menyediakan LBH? Betul. Jadi ada LBH untuk masalah hukumnya, dan juga ada lembaga-lembaga LSM yang memang bergerak di bidang pelindungan anak, pembersamaan anak. Ini ada. Sehingga bagaimana LSM ataupun juga kita di DPRD bahkan gitu kan, kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kolaborasi dengan ormas-ormas yang ada di masyarakat, baik itu juga bahkan ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, seperti Muhammadiyah, seperti Al-Irsyad dan beberapa ormas-ormas yang lain, bahkan juga ini memberikan respon positif terhadap bagaimana pelindungan anak. Gitu kan. Oleh karena itu bahkan tidak hanya pelaku tapi bahkan orang tua yang melakukan kekerasan pada anak pun itu akan terkena jerat hukum, gitu. Sehingga ini dipahami bahwa orang tua dan bahkan beberapa ada juga case anak-anak itu mendapat kekerasan malah dalam lingkungan keluarganya, gitu kan. Oleh karena itu ada namanya GATI, Gerakan Ayah Tauladan Indonesia, yang ada di kota Surabaya. Fenomena fatherless ini menjadi sangat besar seperti itu. Ya, jadi fenomena fatherless ini adalah fenomena di mana ada ayah, misalkan, tapi dia tidak merasa kehadiran ayah di situ karena terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Oleh karena itu di sana negara hadir dengan programnya supaya fenomena fatherless itu semakin tidak ada pada anaknya. Kemudian hadirnya figur seorang ayah, ya, di situ akan memberikan ketentraman bagi seorang anak, mendapatkan pelindungan, itu kan. Kemudian hadirnya seorang ibu di situ, dia akan memberikan kepada anak itu sebuah kelembutan, perasaan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Jadi memang peran ketahanan keluarga ini menjadi sangat penting di dalam penekanan angka kekerasan pada anak, termasuk juga kekerasan baik itu tadi saya bilang fisik, psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, pembulian dan sebagainya. Ini banyak hal yang harus betul-betul diperbaiki di Kota Surabaya, tapi insya Allah secara umum dia sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya dirasakan betul oleh masyarakat, tidak hanya sebagai program yang bersifat top down, intinya begitu.
Pak Johari, kalau Ya. kita melihat ini bukan Surabaya, tapi memang di tanah air Baik. juga ada kasus yang dimana kalau nggak viral, nggak naik beritanya. ya. Jadi bagaimanakah peran DPRD di Ya. sini memastikan agar dalam proses pengawasan Ya. agar seluruh hak anak korban itu benar-benar dipenuhi, Ya. bukan hanya saat kasus menjadi perhatian publik. Ya, betul. Jadi memang ketika ada kolaborasi ekosistem, misalkan ketika anak terjadi kekerasan, dia akan kemana? Dia akan ke puskesmas, dia akan ke rumah sakit, misalkan, dia akan ke kantor polisi. Ya. Jadi ada kolaborasi deteksi ekosistem di situ, antara kepolisian, puskesmas atau rumah sakit yang ada di situ, baik itu swasta maupun pemerintah, melakukan deteksi, deteksi dan juga segera merapat terhadap yang paling mendasar itu apa? Pelindungan terlebih dahulu, keamanannya terlebih dahulu. Keamanannya, nah ketika dia dipastikan aman, dia pastikan masalah kesehatannya. Jadi dia pastikan korban itu aman dulu, makanya kan ada rumah aman, shelter gitu kan. Kalaupun dia bisa tetap dilakukan pendampingan di rumah, silahkan. Tapi kalau misalkan perlu dilakukan di shelter itu juga bisa. Ya. Nah, pastikan aman. Setelah aman, dia pastikan sehat. Setelah pastikan sehat, dia pastikan dia tumbuh secara cerdas. Dia tumbuh pendampingan pendidikannya bisa terpenuhi. Baik itu pendampingan secara keilmuan maupun pendampingan secara psikologis. Seperti itu. Jadi aman dipastikan, kemudian dipastikan sehatnya, kemudian pertumbuhan pendampingan pendidikannya, baik itu secara psikologis maupun secara pendidikan secara umumnya, seperti itu. Nah, sehingga dengan seperti itu anak akan merasa terlindungi. Tadi saya sampaikan, anak adalah komponen warga negara yang belum bisa melindungi dirinya sendiri, sehingga negara harus hadir di situ untuk memenuhi hak konstitusional anak dalam mendapatkan perlindungan dari kota Surabaya ini, seperti itu. Oke Pak, mungkin itu Pak ya, mungkin membuat hal faktor tadi Pak Johari bilang yang membuat masyarakat enggan melapor karena takut atau malu gitu Pak ya. Betul. Apa yang selain langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah dan DPRD di sini agar bisa menurunkan keyakinan masyarakat untuk berani melapor? Betul. Jadi dimulai daripada anak sendiri ya. Anak harus dilatih untuk berani menyampaikan informasi kepada orang tua atau kepada pejabat yang berwenang, gitu kan, supaya kalau setiap kali terjadi kekerasan bisa dilakukan stop kekerasan sampai di situ, kemudian dilakukan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang. Dan tidak salah pentingnya adalah tadi masalah perundungan digital. Ini yang juga tadi sempat saya terlewat. Masalah digitalisasi itu banyak sekali terjadi pada anak. Bahkan kemarin ketika kita ngecek terjadinya transaksi judi online misalkan, gitu kan. Nah, ketika terjadi judi online itu sekitar 400.000 kasus Indonesia itu ada terjadi pada umur anak 10 sampai 20 tahun. Nah, ketika dia sudah terlibat judi online, dia akan terjadinya pembulian digital. Tidak hanya kekerasan digital itu tidak masalah judi online, tapi juga termasuk kekerasan seksual digital yang terjadi di terutama di kota metropolis seperti di kota Surabaya ini, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota dan negara hadir di situ sekali lagi untuk melindungi hak konstitusional anak untuk tumbuh aman, sehat. Dan cerdas. Baik, mungkin terakhir Pak buat singkat dan jelas bagi masyarakat Surabaya. Ya, jadi kepada seluruh orang tua harus memahami bahwa anak tidak hanya sekedar penerus biologis, tapi dia adalah aset bangsa ini. Dia suatu saat akan tumbuh dan berkembang, dan banyak angin yang akan menerpa anak itu. Tapi jangan lupa bahwa orang tua dan negara hadir di situ untuk menentukan arah angin kemana yang akan menjadikan anak itu tumbuh di seorang anak yang terlindungi secara aman, sehat, dan cerdas untuk meneruskan estafeta pembangunan kota Surabaya tercinta ini. Saya kira itu yang baik. Terima kasih Pak Johari, semoga sukses. Kita tunggu langkah-langkah positifnya di DPRD nanti Pak ya. Amin, insya Allah. Baik. Dan saudara, demikian program NTV Interviews kita kali ini. Saya Mafel Chandra, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh